satu kata yang mengalahkan dunia. Nah, kalau bicara tentang dunia, Bapak Ibu, maka kita tahu bahwa bumi ini diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Bumi diciptakan oleh Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Dari ketidakteraturan menjadi teratur. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan menciptakan terang, ketika Tuhan menciptakan cakrawala, ketika Tuhan memisahkan air dari laut, ketika Tuhan menciptakan benda-benda penerang di langit, ketika Tuhan menciptakan ikan, burung di udara, dan tumbuh-tumbuhan, maka Alkitab selalu mencatat bahwa Tuhan berkata, sungguh amat baik. Itu artinya bahwa bumi yang Tuhan ciptakan ini indah banget. Ya, amin Bapak Ibu. Dan setelah semua fasilitas itu Tuhan siapkan, lalu Tuhan menaruh manusia untuk menikmati semua ciptaan itu. Betapa baiknya Bapa kita, dia tidak menaruh kita di sebuah planet yang asing, tapi dia mendesain dengan begitu sempurna dan dia menaruh kita sebagai ciptaannya yang sangat mulia, yaitu manusia. Nah, namun dari judul malam ini dikatakan bahwa satu kata yang mengalahkan dunia. Kenapa harus mengalahkan dunia? Bukankah diciptakan indah? Nah, kita harus memilah antara kata bumi dan kata dunia, Bapak Ibu, ya. Jadi ketika Tuhan menciptakan semuanya bumi ya, yang kita tinggali ini adalah planet namanya bumi. Dan saudara tahu bahwa ketika iblis dilepaskan atau dia dibuang ke bumi, ya, ketika Lucifer jatuh karena kesombongannya dan akhirnya dia dilemparkan ke bumi, maka bumi ini mengalami yang namanya kekacauan dalam sistemnya, ya, yang disebut dengan sistem dunia, ya. Next slide, Ron. Nah, jadi ketika iblis dilemparkan ke bumi, menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia. Dan dosa itu menyebabkan penderitaan yang tadinya tuh sebenarnya enggak ada. Sakit penyakit. Jadi dengan kata lain, kutuk datang ke dalam dunia ketika iblis dilemparkan ke bumi. Dan kalau dia cuma sekedar dilemparkan ke bumi tapi tidak ada kerjasama atau manusia tidak mengizinkan membuka akses untuk dia masuk, maka tentunya semuanya baik-baik saja. Tetapi ketika manusia mengikuti kehendak setan, maka posisi yang tadinya adalah kita harusnya Tuhan, kemudian harusnya manusia, dan iblis itu dilemparkan sehingga dia menjadi bagian yang paling bawah, ini berubah. Sehingga akhirnya setan mengambil posisi, dia menjadi menguasai manusia, Bapak Ibu. Dan kita tahu di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, jadi akhirnya karena setan masuk ke dalam dunia, maka dia bumi, maka dia membawa sebuah sistem yang namanya sistem dunia, yang di dalamnya itu ada roh jahat, ya Bapak Ibu. Yang ditulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan di sana, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi kita tahu bahwa 3 roh jahat yang akhirnya ada di dalam dunia, itu tidak berasal dari Bapa. Tuhan, Bapa kita yang baik, tidak mengizinkan 3 roh ini untuk datang. Tapi setanlah yang adalah menjadi dalang dari semua ini. Dan yang pertama kita lihat di sini bahwa 3 sistem dunia yang rusak. Dan itu menghancurkan manusia karena upah dosa adalah maut. Karena 3 roh jahat inilah yang disebut dengan dosa. Maka yang pertama kita temukan di sana yaitu keinginan daging. Apa itu keinginan daging? Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21, saya baca buat Bapak Ibu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian,
kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Alkitab berkata, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita mengikuti yang namanya keinginan daging, yang saya sebutkan atau saya bacakan tadi, maka itu sudah langsung otomatis dikatakan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita tidak punya nama yang tercatat di dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa bumi yang kita tinggali ini akan mencapai kesudahannya atau akan selesai. Ya, kita akan mencapai yang namanya the end of the world. Tapi Bapak Ibu harus tahu bahwa kita sedang menanti langit yang baru dan bumi yang baru. Tetapi orang-orang yang hidup menurut keinginan daging, maka otomatis namanya tidak akan tercatat di dalam kitab menuju kepada kehidupan kekal nanti. Nah, tetapi kita harus berubah dari keinginan daging ini kepada keinginan roh yang nanti Bapak Ibu baca di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 24. Itu berbeda dengan keinginan daging. Ini sedikit pelajaran awal aja untuk Bapak Ibu bisa mengerti apa yang nanti saya mau jelaskan. Yaitu buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi Bapak Ibu, salah satu cara untuk kita bisa mengendalikan keinginan daging itu adalah dengan berpuasa. Menahan lapar, ya. Kalau Bapak Ibu mau lebih ekstrim lagi, Bapak Ibu bisa juga tidak minum, ya. Tapi kalau Bapak Ibu belum kuat, tidak apa-apa. Yang penting adalah minumnya air mineral. Tetapi ketika kita menahan keinginan misalnya dengan berpuasa, maka Alkitab juga mencatat bahwa ada jenis-jenis roh jahat yang tidak dapat diusir hanya dengan berdoa. Tetapi ketika kita berdoa dan berpuasa, maka ada satu kekuatan, ada satu kuasa supranatural yang kita bisa alami lebih dari sekedar kita berdoa dan tanpa berpuasa. Ya, jadi puasa itu adalah salah satu cara sebenarnya untuk menaklukkan keinginan daging. Nah, yang kedua Bapak Ibu, roh jahat yang dilepaskan ya di dalam dunia yang mencemari dunia yaitu keinginan mata. Kita tahu bahwa ketika Hawa pertama kali jatuh ke dalam dosa, maka roh jahat yaitu keinginan mata inilah yang menyerang dia. Di sana ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 6 bahwa ketika perempuan itu melihat, ya, garis kata itu melihat, ya, hati-hati dengan mata karena kejatuhan paling sering terjadi itu dimulai dari mata, ya. Ketika melihat dengan mata jasmani, mata kedagingan, ya, ada juga yang namanya mata rohani. Kita bisa melihat hal-hal rohani atau hal-hal yang tidak dapat dilihat secara daging. Tetapi dikatakan di sini ketika dia memakai mata jasmani untuk melihat, dikatakan dia melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Jadi mata itu menipu Bapak Ibu. Lalu dikatakan lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Menurut Bapak Ibu, waktu Hawa mengambil pohon itu, Adam ada tidak di samping Hawa? Kira-kira menurut Bapak Ibu ada enggak? Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Ada atau enggak? Ya, mungkin ada yang tulis ada yang juga menulis tidak ada. Tapi Alkitab menjelaskan di sana bahwa diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan yang hebatnya ini, suaminya memakannya. Padahal Tuhan
melarang, dan perintah itu diberikan kepada Adam. Berarti Adam ini termasuk kategori pria-pria DKI atau dibawa ketiak istri. Ya, atau dia termasuk isti, ikatan suami takut istri, ya kan? Sehingga ketika Hawa menyuruhnya memakan buah pohon itu, dia makan aja, dia lebih ikut Hawa daripada perintah Tuhan. Ternyata kenapa dia memakannya? Saya percaya ketika Hawa melihatnya dan dia katakan baik, kelihatannya sedap, pasti dia akan ngomong ke Adam dong. Adam, kamu lihat buahnya bagus banget kan? Mungkin merah atau kuning, ada yang bilang apel ya. Tapi kalau menurut saya sih wallahualam ya, hanya Tuhan yang tahu. Tapi buah ini akhirnya dimakan oleh Pak Adam juga. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan mata. Amsal 27 ayat yang ke-20 berkata, dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikian pun mata tidak akan pernah puas. Ya, mata manusia tidak akan puas. Mari kita belajar pakai kacamata kuda. Yaitu fokus. Kalau jalan ya udah lurus ke depan. Belajar untuk bisa memilih antara kebutuhan dan keinginan. Banyak orang terjerat di dalam keinginan mata karena ya cenderung untuk punya keinginan yang lebih dan lebih dan lebih. Kepuasan yang tidak pernah puas-puas. Itu yang disebut dengan keinginan daging dan keinginan mata. Tapi sebetulnya spirit di balik ini adalah roh rakus. Untukku dan untukku. Tidak pernah merasa puas. Punya mobil satu, kepengen dua. Punya dua, pengen tiga. Rumah satu, kepengen dua. Enggak salah. Kalau itu kebutuhan, enggak salah. Kalau memang punya kemampuan, jangan sampai kita jadi lebih besar pasak daripada tiang. Jadi Bapak Ibu, mari fokus hari-hari ini kepada apa yang menjadi kebutuhan dan bukan keinginan. Belajar juga untuk mengizinkan kehendak Tuhan dalam kehendak kita. Bukan memaksakan kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak terjerat di dalam hal-hal yang nanti akhirnya bisa menyusahkan diri kita sendiri. Karena ingat, ini adalah roh jahat, ya, keinginan mata. Punya barang, punya harta, punya barang lebih boleh enggak? Boleh banget. Selama saudara tahu bahwa itu bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan dan itu kebutuhan Bapak Ibu dan itu adalah hal yang Bapak Ibu mampu untuk melakukannya, boleh-boleh saja, ya. Punya uang banyak boleh, tapi akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi ketika kita memburu uang, mengejar lebih daripada Tuhan, maka ini adalah berhala yang membahayakan. Yang ketiga, roh jahat yang akhirnya mencemari dunia adalah keangkuhan hidup. Ya, dan saudara tahu keangkuhan hidup itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ya. Demikian juga di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayatnya yang kelima dikatakan bahwa, coba ditunjukkan, saya tidak bisa baca ini, 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi orang congkak itu tidak disukai oleh Tuhan, ya Bapak Ibu ya. Allah menentang orang yang sombong. Terjemahan sehari-harinya adalah Allah menentang orang yang sombong. Jadi roh jahat yang ketiga ini adalah keangkuhan hidup. Merasa bahwa dia mampu, merasa bahwa dia bisa. Dan akhirnya dia menolak untuk melibatkan Tuhan dalam kesehariannya dan dalam semua hal yang harus dia putuskan. Dan ternyata ini adalah roh
yang bisa menjerat kita di dalam yang namanya kesombongan yang membuat kita akhirnya dibenci oleh Tuhan. Dan 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, saudara, bahwa dunia ini, ya, sistem dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. 3 keinginan tadi, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sedang lenyap, ya. Apa yang kita lihat sekarang sedang menuju kepada akhir atau kesudahannya. Harta Bapak Ibu, posisi Bapak Ibu, ketenaran Bapak Ibu, apapun yang kita punya di muka bumi ini sedang menuti. Ini meniadakan apa yang akan berakhir, yaitu sistem dunia dan semua hal-hal yang ada di dunia ini akan berakhir. Tetapi orang yang kehendak Allah tetapkan, amin, 1 miliar triliun ya Bapak Ibu ya. Jadi kita akan tetap hidup selama-lamanya kalau kita melakukan kehendak Allah. Tetapi kalau kita hidup di dalam sistem dunia ini, maka kita juga akan berakhir dengan dunia ini. Ingat Bapak Ibu, hidup di dunia ini cuma sementara. Nah, bagaimanakah kita bisa ada di dalam dunia yang sudah dikotori oleh sistem di atas dan kita bisa menang? Ya, dunia telah tercemar. Bisakah kita menang? Ya, ini sebuah pertanyaan Bapak Ibu. Bisa atau tidak? Menurut Bapak Ibu bisa atau enggak? Ya, mungkin ada yang jawab bisa. Ada yang mungkin juga ragu-ragu ya. Apakah kita bisa menang ya? Mari terima tantangan ini ya. Ibrani 11 itu mencatat ya tentang rahasia orang-orang yang seperti saudara dan saya yang hidup di dalam darah dan daging. Kita bukan manusia yang sudah terbang-terbang atau manusia yang sudah bukan lagi mendarat di bumi. Kita masih punya keinginan, ya, kita masih punya jiwa. Tubuh seorang manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi, saudara, mereka ini adalah disebut pahlawan iman, ya. Ibrani 11 mencatat orang yang ada di sistem dunia, tetapi mereka pahlawan iman adalah orang-orang yang bertanding di gelanggang-gelanggang yang berbeda. Ketika orang lain tergulung dan hancur di dalam sistem dunia, mereka tetap berdiri tegak. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Untuk kita bisa menang, maka kata yang ditaruh di sana sebagai kata kunci, yaitu apa Bapak Ibu? Faith. Apa itu faith? Faith itu adalah iman. Ya, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan dasar iman kita itu adalah kasih Tuhan. Ya Bapak Ibu, karena Tuhan sudah begitu mengasihi Bapak Ibu, maka kita berpijak di atas yang namanya faith. Ya. Dan ini adalah rahasia daripada para pahlawan iman ini. Jadi Bapak Ibu, 1 Yohanes 5 ayat yang keempat berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ulangi sama-sama dengan saya. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu apa Bapak Ibu? Iman kita. Jadi judul daripada sharing malam ini terjawab. Apakah satu kata yang mengalahkan dunia? Apa Bapak Ibu? Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar di sana.
yang mengalahkan dunia, kata itu adalah faith. Haleluya. Iman yang mengalahkan dunia. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah, saudara, kita tahu bahwa ada banyak orang yang bilang dia beriman, ya. Orang-orang yang dari berbagai agama juga bisa bilang saya orang beriman. Mari kita samakan persepsi kita dulu tentang iman yang dimaksud di sini. Ada banyak orang yang berpikir bahwa orang beriman itu orang yang punya agama. Saya mau bilang bahwa agama itu tidak menyelamatkan, tapi iman menyelamatkan. Agama adalah usaha manusia untuk mencapai Tuhan. Dan itu tidak akan pernah bisa tercapai. Karena standar Tuhan begitu tinggi. Usaha manusia salah satunya adalah agama. Perbuatan baik, amal, itu adalah cara-cara yang dipakai manusia untuk mencapai Tuhan. Ketika manusia terpisah dengan jurang yang namanya dosa, maka Allah terpisah dengan manusia. Tetapi manusia dengan semua cara itu sia-sia Bapak Ibu. Tetapi Tuhan dengan kasih-Nya datang melalui yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Saliblah yang menjembatani kita untuk bisa mencapai Allah Bapa. Sebab itu 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Judul daripada perikop ini adalah iman yang mengalahkan dunia. Wow. Jadi hanya di dalam iman. Nah, iman yang bagaimanakah yang mengalahkan dunia Bapak Ibu? Mari kita lihat sebentar 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya baca ayatnya yang pertama dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Kristus itu adalah yang diurapi, ya, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang dimaksud dengan iman yang menyelamatkan di sini, ini sebuah statement yang tidak bisa diganggu-gugat. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah. Lahir dari Allah. Katakan amin. Tidak terbatas jumlahnya. Ya, unlimited. Iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Yohanes 16 ayat yang ke-33 berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Ya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Wow, wow. Ya saudara, Tuhan sedang, ini adalah Tuhan Yesus di dalam percakapannya karena dia akan pergi. Dan dia bilang bahwa jangan gelisah, jangan takut. Ya, aku katakan ini supaya kamu beroleh damai sejahtera. Memang Bapak Ibu, dalam dunia karena kita bukan berasal dari dunia, maka ketika kita ada di dalam sistem dunia yang sudah tercemar, pasti kita mengalami penganiayaan Bapak Ibu. Ya, manusia roh itu pasti teraniaya dengan manusia daging. Kita kepengen jujur, tapi lingkungan di sekeliling kita suka berbohong. Kita kepengen menjadi orang yang tulus, tapi banyak orang licik di sekeliling kita. Kita kepengen menjadi orang yang setia, tapi banyak orang memancing untuk kita juga menjadi orang yang tidak setia. Ada begitu banyak hal yang bisa menarik kita, pergaulan-pergaulan yang buruk. Itu bisa menjerat untuk membuat kita menjauh daripada apa yang menjadi kehendak dunia. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi semua sistem dunia, termasuk keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup,
sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Yes. Ya, amin Bapak Ibu. Ini pengharapan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi tidak ada kata aku nggak mampu, aku tak bisa. Nggak bisa. Kita bisa. Katakan saya bisa. Kenapa bisa? Karena roh yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yes, amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus telah mengalahkannya ketika dia mengalami pencobaan di padang gurun. Bapak Ibu tahu, dia mengalahkan 3 roh jahat ini. Ketika iblis datang dan berkata, kamu lihat, kalau kamu lapar, ubah batu ini menjadi roti. Itu berbicara tentang keinginan daging Bapak Ibu. Tapi Tuhan bilang manusia hidup bukan dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dia berkata bahwa kalau engkau anak Allah, buang dirimu ke bawah. Ya. Tapi Tuhan berkata, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ketika dia bilang, lihat semua bumi ini, sujud menyembah aku, maka aku akan berikan itu kepada engkau. Tapi Tuhan bilang, ada tertulis bahwa hanya kepada Tuhan engkau harus menyembah. Tuhan mengalahkan iblis. Dan saudara dengar, ketika Tuhan Yesus ada di Kalvari, dia tergantung di sana memikul semua kutuk, semua sistem dunia yang rusak ini. Semua dosa yang harusnya saudara dan saya tanggung. Dia membalikan keadaan. Yang tadinya saudara ada di bawah kuasa setan. Ya, saudara sudah ditaklukkan oleh roh jahat tadi. Tetapi salib mengembalikan posisi kita. Yes, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Amin, amin Bapak Ibu. Dan posisi saudara sekarang, iblis telah diremukan di bawah telapak kaki orang percaya. Katakan yes. Unlimited, tidak terhitung. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Itulah dahsyat, itulah pekerjaan salib. Apa yang saudara takuti hari-hari ini? Mungkinkah itu masalah ekonomimu? Mungkinkah itu masalah politik, goncangan-goncangan dunia, termasuk sakit penyakit, COVID-19, masalah keluarga. Apa saja yang hari ini sedang menjerat dan membuat Anda takut? Dengarkan ini. Semua sistem dunia dan semua masalah dunia sudah ditanggung di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Dan ini kata terakhir yang Tuhan kita ucapkan. Finish. It is finished. Sudah selesai. Artinya semua sistem masalah yang selama ini menakut-nakuti Bapak Ibu sudah selesai. Sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan saliblah yang memulihkan posisi tadi. Coba ditunjukkan lagi. Saudara adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yeay, amin, haleluya. Dan Tuhan Yesus tinggal di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Haleluya, amin. Dan dia ada di dalam Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang kedua saudara, 1 Yohanes 5 ayat yang kedua tadi berkata, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang cinta Tuhan. Dan buktinya adalah kita mau lahir baru. Dan hidup di dalam ketaatan. Ya, dikatakan di sini melakukan perintah-perintahnya kalau kita mengasihi Allah. Dan perintah-perintahnya itu dikatakan berat. Iya, tidak. Dikatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ketaatan akan gampang dilakukan kalau ada cinta. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak punya cinta, semua terpaksa. Kalau kita bilang kita cinta Tuhan, maka ketaatan itu hal yang menyenangkan. Amin Bapak Ibu.
Ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ini kata yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah ayat 5 berkata, yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saya percaya itu adalah Bapak Ibu yang ada di Zoom malam ini, Bapak Ibu yang ada di Facebook malam hari ini, Bapak Ibu yang dimanapun Anda mungkin nanti suatu waktu mendengar walaupun tidak hari ini. Maka saya percaya ketika Bapak Ibu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Bapak Ibu mengalahkan dunia. Amin, amin. Nah, kita lihat Abraham. Dia disebut sebagai bapak orang beriman. Apa buktinya? Buktinya adalah ketaatannya. Habel, ini adalah para pahlawan iman yang ada di dalam Ibrani 11. Banyak ya Bapak Ibu, tapi saya tidak bisa mengambil semuanya malam ini. Sebagian aja yang saya sempat tulis di sana. Abraham, dia taat. Jadi iman itu berbicara tentang apa? Ketaatan. Ya, makanya dikatakan di dalam yang bagian kedua iman yang mengalahkan dunia itu iman yang mana? Yang cinta Tuhan dan buktinya taat, menyenangkan, menjadikan ketaatan itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, bukan merupakan paksaan. Makanya dia disebut Bapa segala orang beriman. Bahkan ketika dia disuruh mempersembahkan anak satu-satunya, Ishak pun dia melakukannya. Henok dikatakan dia hidup bergaul dengan Tuhan di zaman itu saudara. Dan akhirnya Alkitab mencatat, dia nggak ada lagi. Dia sudah terangkat ke surga. Siapa lagi? Nuh. Dia membangun bahtera. Dibilang orang gila. Bangun bahtera kok di gunung? Bangun bahtera tuh harusnya di tepi pantai dong, kan kapal. Tapi dia melakukannya tepat. Ukuran-ukurannya semua. Ruang-ruangnya, tingkat-tingkatnya persis. Itu iman. Iman berbicara tentang taat tanpa komplain, taat tanpa mengerti, apapun yang Tuhan suruh, bikin aja. Yusuf, dia ditantang, dia dijual, dia digoda, dia dibenci. Tapi saudara, dia tetap menjadi orang yang punya karakter karena dia takut akan Tuhan. Iman, takut akan Tuhan. Musa, dia memilih untuk menderita sebagai umat Allah daripada bersenang-senang dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan para rasul, saudara, mereka berjuang memberitakan Injil sampai tetes darah terakhir. Pertanyaannya, apakah iman itu selalu menghasilkan mujizat? Saudara bisa jawab ya. Saudara bisa jawab tidak. Tapi mari kita lihat ini. Bagaimana dengan firman Tuhan ini? Ibrani 11 ayatnya yang ke-13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Mari saya mau bilang bagi Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ternyata orang-orang ini mati dengan tidak mendapat semua jawaban daripada apa yang menjadi kerinduan di hati mereka. Bahkan mereka mati, para rasul itu matinya sadis-sadis, saudara. Martir, ya. Mereka mati dengan cara yang tidak keren menurut dunia. Tapi memang mereka sadar bahwa mereka memang orang-orang di gelanggang yang berbeda. Dikatakan di sini, karena di dalam ayatnya yang ke-16. Tetapi sekarang mereka merindukan, ayat 36. Tanah air yang lebih baik. Yaitu satu tanah air surgawi. Sebab Allah tidak malu disebut Allah mereka. Karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Pertanyaan saya, Tuhan malu enggak sih kalau kita panggil dia Bapak? Apakah dia bangga dengan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anaknya? Kalau kita punya yang namanya
iman. Karena dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka dan juga bagi saudara dan saya. Amin. Ayat 36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ayat 37, mereka dilempari, digergaji, wow, dibunuh dengan pedang. Oh saudara, mereka tidak bilang sim salabim atau sesuatu terjadi dan mereka luput. Tidak. Mereka masuk ke gua singa, mereka masuk ke dalam dapur api, mereka digergaji, Alkitab berkata di sana, mereka dibunuh dengan pedang, mereka mengembara berpakaian kulit domba, kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Berarti jawabannya pahlawan iman itu atau orang-orang yang punya iman tidak selalu sakit sembuh, tidak punya uang tiba-tiba dapat jawaban, doa dijawab iya. Enggak, saudara. Ini yang membuat iman banyak orang Kristen dangkal dan mudah menyangkal Tuhan, pergi meninggalkan Tuhan, kecewa, lari dari gereja. Kenapa? Semua iman diprediksi hanya sebagai hal-hal yang spektakuler, jawaban-jawaban doa, kesembuhan, mujizat. Tapi iman tidak sepicik itu Bapak Ibu, itu hanya bagian daripada demonstrasi kuasa yang Tuhan mau nyatakan bagi gerejanya. Tapi jangan pernah menggantungkan imanmu hanya kepada hal-hal yang bisa dilihat. Karena hidup kita ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Amin Bapak Ibu. Dan mereka mengembara di padang gurun. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Dengarkan Bapak Ibu, bukan mereka tidak layak bagi dunia, tapi dunia tidak layak bagi mereka. Harusnya orang beriman bilang seperti begitu. Dunia memang gak layak buat saya. Jadi kalau saya dikucilkan, kalau saya tidak seperti orang lain, dipromosi, dianggap dan sebagainya. Karena kebenaran, bukan karena kita berdosa loh. Karena kita melakukan kebenaran dan kita tidak disukai oleh orang. Karena kita berani berkata jujur dan kita kehilangan teman. Itu karena dunia memang tidak layak bagi Anda. Saudara dan saya bukan orang-orang yang berasal daripada dunia. Amin. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Wow. Iman mereka sudah memberikan suatu kesaksian yang baik bahwa memang mereka orang beriman. Tetapi Alkitab berkata mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Ada orang Kristen yang baru ikut Tuhan, baru rajin datang ibadah, baru khotbah, melayani Tuhan, pimpin pujian. Lalu ketika sesuatu masalah datang lalu bilang gini, Tuhan, kan aku udah memberi, kan aku udah menabur, kan aku udah tolong dia, kan aku udah bangun gereja, kan aku udah khotbah, kan aku udah pimpin pujian. Aku ini udah berdarah-darah loh buat engkau Tuhan. Kenapa doaku belum dijawab, sakitku belum sembuh, masalahku belum selesai. Saudara, jangan pernah mengancam Tuhan. Kalau kita belum mendapat jawaban daripada apa yang menjadi kerinduan kita, lalu kita berpikir kita udah habis-habisan tapi kok nggak dijawab. Itu bukan iman Bapak Ibu. Tuhan mau. Coba Kakak Bella tolong nyanyi lagu ini. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka ditantang untuk masuk ke dalam dapur api. Mereka berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menjawab kami. Tapi Tuhan perlu tahu, kami tidak akan pernah menyembah patung itu. Jadi iman sejati itu bukan iman seandainya, tapi sekalipun. Seperti ini saudara. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah
Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Saya pengen saudara dengarkan kata-kata dari lagu ini. Di hadiratmu ku cari wajahmu, Yang ku rindu hanya dirimu, pribadi yang mengasihiku. Bukan berkatmu, bukan berkatmu, bukan kebaikanmu yang membuatku mengikutimu, melainkan dirimu. sekalipun kau Tak menjawab, amin, sekalipun kau tak amin. lepaskan, Namun namun ku akan mari katakan ini sebagai ikrar kita Bapak Ibu. menyembah, Kita menyembah Tuhan bukan karena berkat, bukan karena mujizat, tapi karena pribadinya yang memang layak untuk menerima sembah. bagimu hanya Bagimu hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Biar main pelan-pelan aja, Kak Bella. Bapak Ibu, jangan pernah tukar Tuhan. Jangan pernah tukar imanmu, gantungkan imanmu untuk hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Kesembuhan, mujizat, nubuatan. Tidak salah, saudara butuh tuntunan, saudara datang mengikuti ibadah, saudara kepengen untuk didoakan. Tidak salah. Tapi itu bukan pengejaran yang terutama. Kejar Tuhan, kejar Yesus. Ada banyak orang yang dalam perjalanannya mundur. Ada banyak orang yang akhirnya dia on off dengan Tuhan. Tergantung kepada keadaan yang ada. Ketika keadaan baik, sungguh-sungguh. Ketika keadaan gak baik, tunggu dulu. Atau sebaliknya, waktu kita berdoa, kita cari Tuhan karena kita kepengen dapat sesuatu. Tapi waktu doa kita dijawab, bye-bye Tuhan. Tunggu nanti kalau ada masalah lagi, baru datang lagi. Itu kita sedang memperalat Tuhan. Dan itu bukan iman Bapak Ibu. Bukan kita yakin mau dapat sesuatu, baru kita bikin sesuatu buat Tuhan. Enggak. Yang namanya iman. Sekalipun dia tidak menjawab. Sekalipun sakit belum disembuhkan. Sekalipun masalahmu masih tetap ada. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan tukar uang, jangan tukar Tuhan dengan uang. Jangan tukar Tuhan dengan laki-laki ganteng atau perempuan cantik. Iman itu adalah pegang Yesus sampai tetes darah terakhir. Haleluya. Ayat 40 berkata, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada
kesempurnaan. Kira-kira iman tuh begini Bapak Ibu. Saya simpulkan dengan sebuah video. Seperti ini. Adalah bagaimana kita taat dalam segala keadaan. Terhadap apa yang Tuhan, ikuti Yesus saja. Bodoh aja. Lakukan aja. Enggak mengerti, bikin aja. Taat aja. Sekalipun keadaan tidak mendukung. Tapi hati kita tetap cinta Dia. Boleh ditunjukkan videonya Ron? Ikut saja. Berjalan ikutin Yesus. Jalan mana yang Dia lewati. Alkitab berkata, pikulah salibmu dan ikutlah aku. Ikut aja. Ada masalah di jalan. Ada tantangan yang kita alami. Tapi ada mujizat. Hah? Bagaimana bisa? Itulah iman. Terus ikuti. Terus ikuti. Biarkan imanmu lebih lagi bertumbuh. Ini tentang mempercayai Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Ada jalan-jalan sukar. Tuhan, bagaimana aku bisa seperti Engkau naik ke situ? Dan sesuatu terjadi. Sering kita mengalami situasi-situasi seperti begini. Ada di persimpangan. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia Immanuel. Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Tidak pernah terlambat. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu tepat pada waktunya. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Wow. Kadang sepertinya Tuhan gak kelihatan. Terus berjalan. Jangan pernah hilang pengharapan. Hanya karena engkau mengira semuanya sudah berakhir. Tuhan akan mengirim keajaiban bagimu. Waduh, ada tantangan lagi. Tapi terus ikuti Tuhan. Ada lompatan-lompatan iman yang akan saudara alami ketika saudara terus mempercayai Dia. Yes, saya bisa melakukannya. Saya bisa melakukannya. Itulah iman. Tapi bisa juga jatuh. Sangat gelap. Saya mungkin telah terjerumus jauh. Mungkin ada di antara saudara yang merasa seperti begitu. Terjerumus jauh. Teriak, Yesus tolong selamatkan saya. Yesus tolong. Suara itu datang. Gak apa-apa. Saya di sini. Kamu baik-baik saja. Saya mendengarkan kamu. Angkat saja tanganmu. Itu tanda kita berserah. Percayalah padaku. Wow. Bodoh aja saudara. Tuh. Lihat. Tangan yang perkasa. Aku meraihmu. Aku mengangkatmu. Haleluya. Haleluya. Saya senang engkau memanggilku, kata Tuhan. Haleluya. Tahukah Anda apa yang telah menyelamatkan Anda? Ini dia. Satu kata yang menyelamatkanmu.
Dan satu kata yang mengalahkan dunia, itulah iman. Iman. Haleluya, haleluya. Berjaga-jaga, berdirilah teguh dengan iman. Haleluya. Pergi dan beritakan Injil imanmu kemanapun. Aku menyelamatkan engkau. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itulah perjalanan iman, saudara. Penuh tantangan, penuh masalah. Tapi selama kita berjalan bersama dengan Yesus, it's alright. Semuanya baik-baik saja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya percaya malam hari ini kita akan mengalami perjalanan lompatan-lompatan iman ke depan. Yang bukan lagi iman gampangan, tapi iman yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah satu-satunya. Iman yang mau bertobat, iman yang mau mencintai Tuhan dan taat. Bodoh aja, apapun yang Tuhan suruh, lakukan saja. Bukan karena kalau ada apa-apanya baru saya beriman. Tapi sekalipun, itulah iman sejati yang Tuhan mau lahir. Dan Alkitab berkata, seandainya Tuhan tidak mempercepat kedatangannya, adakah ia mendapati iman di bumi? Pastikanlah bahwa Bapak Ibu Saudara yang ada di Zoom malam ini, Bapak Ibu yang ada di Facebook, pastikanlah bahwa Andalah orang-orang yang Tuhan temukan, punya iman kepada Tuhan Yesus sebagai anak tunggal Allah Bapa yang hebat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati saudara.